Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Bengkulu Utara, dan yang saya banggakan ibu-ibu rekan guru dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru PAI yang telah hadir di kesempatan pada hari ini. Baiklah ibu-ibu, hari ini saya akan melakukan diseminasi, yaitu tugas aksi nyata saya pada modul 1.4, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, saya memiliki fasilitator, yaitu Bapak Dr. Salendra, dan pengajar praktik saya Bapak Pepe. Nah, ibu-ibu, sebelum memulai acara, saya mohon kerjasamanya untuk meningkatkan fokus. Kita akan melaksanakan mindfulness yang tujuannya melatih fokus kita, merelaksasikan pikiran kita pada hari ini. Saya minta ibu semuanya duduk yang rapi, senyaman mungkin sesuai dengan kenyamanan ibu masing-masing. Kita resapi musiknya dulu. Boleh sambil menjadikan mata ya. 1, 2, 3. Dan kita menyampaikan ke diri kita bahwa hari ini kita siap sama-sama belajar, sama-sama bisa menerima apapun yang saya sampaikan nanti. Semoga mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat untuk kita, untuk murid-murid kita, untuk sekolah kita. Tenangkan pikiran Bapak Ibu semuanya, buang semuanya yang bersifat lelah letih sama kita mengajar seharian. Oke, sudah cukup. Boleh buka matanya. Nah, sekarang sebelum memulai, saya telah membuat beberapa keyakinan kelas nanti. Sebelum, kalau misalnya Bapak Ibu merasa ada yang kurang, boleh ditambahkan lagi. Di sini saya berharap bisa dibaca ya. Yang pertama itu, teman-teman rekan guru semua di sini bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Setuju? Setuju ya? Setuju. Kemudian bertanggung jawab dengan sampah masing-masing. Setuju ya? Kemudian handphonenya mode silent dulu. Kemudian jika ingin bertanya, silakan mengangkat tangan dan tentunya menghargai pendapat orang lain. Apakah semuanya setuju? Setuju? Atau ada yang mau tambahkan keyakinan kelas kita hari ini? Sudah cukup? Kalau ada yang mau ditambahkan, gak apa-apa, silakan. Sudah cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya, dari situ. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, konsep budaya positif adalah disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, perubahan paradigma belajar, penggunaan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu. Nah, di sini pelajaran dengan paradigma baru. Maksudnya paradigma di sini adalah pola pikir kita yang baru. Nah, pelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin di sini sudah tidak asing lagi. Yang tujuannya supaya peserta didik belajar sesuai kebutuhannya
ketahui ada beriman kepada Tuhan Maha Esa, berkehidupan global, bergotong-royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Nah, yang sering terjadi kepada diri kita sebagai pendidik yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kita sering terkadang mengontrol murid harus seperti ini, harus seperti ini. Padahal sebenarnya kita sebagai pendidik bukan menuntut tapi menuntut. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita berpikir sama ini, kalau kita marah-marah sama murid, kita menghukum murid, kita merasa ternyata bisa membuat murid itu misalnya menjadi lebih baik. Pada kenyataannya kadang murid masih melakukan kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa dapat memaksa. Kan kita sering tuh berpikir kita lebih dewasa daripada anak kita. Kita lebih tahu yang terbaik untuk anak kita. Tanpa kita tanya dulu anaknya nyaman atau enggak, bisa menerima atau enggak. Seperti itu. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kita pikirkan adalah bahwa aturan yang kita buat anak-anak bisa menerimanya dengan baik, kemudian membuat mereka lebih baik. Pada kenyataannya kadang di lapangan masih saja tidak sesuai. Nah, di sini ada simulasi respon, kemudian teori kontrol. Nah, kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sana ada kita berpikir bahwa kebutuhan kita ini sama, padahal belum tentu kenyataannya kebutuhan kita berbeda. Termasuk anak-anak di kelas kita, kebutuhan mereka itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan seperti itu. Nah, kita juga berpikir bahwa murid ini memiliki penglihatan yang sama gitu, padahal mereka punya pemikiran yang berbeda-beda pula. Selanjutnya kita mencoba, pasti sering di sekolah, di kelas terutama saat belajar, kita tuh memikir bahwa murid ini pasti punya pandangan seperti kita, harus rajin belajar supaya nanti menjadi orang yang sukses gitu. Padahal kita seharusnya memahami dulu pandangan anak murid kita ini seperti apa. Sebenarnya dia punya bakat minat yang seperti apa. Seperti itu. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering ya kita menganggap anak ini nakal, sering ribut, pasti anak ini bandel. Padahal kita bisa melihat sisi lebih dari anak tersebut. Kemudian orang lain dapat mengontrol saya, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Benar sekali ya. Kadang kita memaksa anak-anak gitu kan. Kemudian model berpikir menang atau gagal. Yang ada di pikiran kita seharusnya harus melihat sisi buruk dari anak tersebut supaya mereka bisa tumbuh sesuai dengan potensi bakat minat yang ada pada diri mereka masing-masing. Nah, sebelum masuk ke di sini, pernahkah kita mendengar kata disiplin ya? Nah, menurut ibu-ibu di sini, apa sih disiplin itu kira-kira? Mengikuti aturan yang ada di sekolah tersebut. Iya, benar sekali. Mengikuti aturan itu yang ada di benak kita kalau secara umumnya ya, betul sekali. Nah, di sini kata disiplin itu ternyata berasal dari yang artinya belajar. Mengacu pada diri, memiliki tanggung jawab, ya kan? Ketika kita disiplin berarti kita bertanggung jawab dengan apa yang misalnya kewajiban. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa reward, tanpa penghargaan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Kalau kita membahas di lapangan, kenyataan yang kita terapkan sama ini adalah kita mau mendisiplinkan murid. Kita buat aturan pasti pakai ancaman. Padahal seharusnya kalau budaya positif, disiplin positif itu kita harus menggali dulu kesadaran dari dalam diri anak tersebut. Yang namanya intrinsik, unsur intrinsik anak tersebut. Kita gali dulu dari dalam diri mereka. Kita tanya dulu seperti apa yang mereka inginkan, sehingga tidak ada anak itu disiplin karena hukuman, disiplin karena takut kena sanksi atau ancaman, disiplin karena hadiah misalnya kita kasih tahu ke anak, nanti kalau kamu buat tugas ibu kasih coklat. Sebenarnya itu akan memberikan dampak ketergantungan. Jadi anak itu berubah disiplin bukan karena dari dalam dirinya, tapi faktor eksternal tadi, diiming-imingkan hadiah. Sebenarnya itu sangat bertolak belakang dari budaya positif seperti itu. Nah, makanya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri dari dalam dirinya tadi, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang saya sebutkan tadi. Bisa dipahami? Lanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ternyata anak-anak yang kita temui sekarang ini di kelas, di luar kelas misalnya, kita merasa mereka melanggar aturan, tidak disiplin. Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita pahami dulu kebutuhan dasar ini seperti apa. Jadi, kebutuhan dasar kita manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan tadi. Misalnya kurangnya apa dan saya ingin memenuhinya. Itu kebutuhan dasar kita manusia. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, pastinya bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup, apa yang kita butuhkan? Iya, sandang, makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan supaya kita bisa bertahan hidup. Kemudian rasa kebutuhan yang lainnya, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, kemudian dianggap dalam kelompok. Kalau anak-anak itu mereka rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan, meliputi mandiri, memiliki pilihan. Kalau di kelas anak-anak lagi belajar, mereka mau belajar yang misalnya seperti ini, seperti itu, mereka berhak bebas untuk mengeluarkan pendapatnya. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu kesenangan, bermain, humor, tertawa, itu merupakan kebutuhan kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia. Ternyata perilaku kita itu ada alasannya. Mengapa kita berbuat seperti itu? Mengapa kita berbuat seperti itu? Terkadang kalau kita kaitkan dengan anak-anak di kelas, mereka itu berbuat seperti itu karena menghindari ketidaknyamanan,
menghindari hukuman. Berarti balik lagi tidak murni dari dalam diri mereka. Kemudian karena untuk menjadi orang mereka inginkan dan dihargai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan yang sempat saya bahas tadi. Ternyata anak-anak itu melakukan itu bukan dari dalam diri mereka sendiri. Ternyata ada motivasinya, yaitu yang ini tadi. Nah, ada 3 jenis nih. Ada hukuman, kalau di sekolah kita kan ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, bentuk hukuman itu yang seperti apa? Tidak terencana atau tiba-tiba. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh nggak? Maksudnya hukuman itu seperti apa? Ini jenisnya. Kategori hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Ini adalah kita sebagai guru sebenarnya sangat-sangat tidak boleh menerapkan yang hukuman ini. Ini salah satu yang paling terendah nilainya dibandingkan yang lainnya itu. Karena misal, ada yang bisa kasih contoh nggak? Di sini dijelaskan tidak terencana. Ketika anak berbuat salah, langsung aja dikasih hukuman. Dan hukumannya terkadang cenderung tidak nyambung. Misal, anak telat buat tugas, disuruh keliling lapangan, nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung, ya kan? Kalau anak telat buat tugas, harusnya gimana? Kita kasih solusi. Misal di jam istirahat nanti dia telat keluarnya karena buat ketinggalan kelas, kan masih nyambung, ada kaitannya dengan pembelajaran. Tapi ketika anak tiba-tiba telat, kita langsung keliling lapangan, sudah tidak nyambung, sudah anak sama ini tidak tahu aturannya. Misalnya kalau telat keliling lapangan, anak kan nggak tahu, kita dilibatkan. Berarti itu bersifat satu arah untuk kita aja, biar misalnya kita sebagai guru puas nih karena dia telat. Nah, itu maksudnya ibu-ibu. Jadi kalau bisa untuk kedepannya kita tidak lagi menggunakan sistem hukuman seperti ini. Atau ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Tapi berbeda dengan jam PJOK. Kalau di jam PJOK di lapangan, misalnya ada anak telat, itu nggak apa-apa disuruh karena dianggap pemanasan. Itu namanya masih nyambung, dua arah, tidak merugikan anak dan tidak merugikan kita sebagai seorang guru, ada kaitannya. Tapi kalau misalnya di kelas sudah beda. Misalnya anak sepatunya pakai sepatu pesta, kita langsung misalnya suruh dia ambil pulang ke rumah, harus ganti, harus ini. Sebenarnya itu tidak boleh untuk segi hukuman seperti itu. Kemudian konsekuensi. Nah, ini juga beda sedikit dari yang hukuman. Ini kita merencanakan, kadang kita buat aturan kan sama anak-anak, kita libatkan anak-anak, tapi kadang tidak sesuai dengan kebutuhan anak, cenderung merugikan anak-anak, membuat anak tidak nyaman. Padahal kita penyampaiannya kadang enak, misalnya dengan kata-kata yang lembut. Contohnya misalnya membuat anak merasa bersalah. Misalnya kita ngomong, kamu kapan sih mau berubah? Padahal kita ngomongnya lembut, tapi anak merasa dirinya tidak berguna. Seperti itu. Seharusnya kita jangan menerapkan seperti itu. Saya pribadi, saya selama ini juga menerapkan yang seperti itu, Bapak Ibu. Saya yakin teman-teman di sini mungkin punya pengalaman seperti itu juga. Nah, kemudian restitusi. Nah, inilah yang diharapkan untuk sekarang
dan sampai ke depannya kita bisa menerapkan yang restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian ada proses kolaboratifnya, kerjasamanya antara kita dan murid mencari solusinya bersama-sama. Ditanya misalnya, kenapa sampai buat kesalahan seperti itu? Kemudian ditanya lagi, keyakinan di kelas kita seperti apa? Apakah boleh misalnya anak-anak ada yang mengejek temannya? Kita gali dari dalam diri mereka. Kita tanya dulu alasannya apa, sampai mereka bisa memikirkan dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan atau lakukan. Nah, balik lagi di restitusi. Setelah itu kita punya 5 posisi kontrol guru. Nanti saya minta ibu-ibu di sini semuanya refleksikan. Maksudnya kita kembali ke belakang, flashback. Saya selama ini seperti apa sih? Saya berada di posisi yang mana sih sama ini? Apakah penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau saya sebagai teman? Atau saya sebagai pemantau? Atau mungkin saya sudah berada di posisi manajer? Ini terendah dari 5 posisi kontrol guru. Diharap ke depannya jangan ada lagi yang namanya penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau bisa kita sudah berada di fase manajer. Karena berbuat salah kita sudah berada di fase manajer. Memang sulit menerapkannya. Saya pribadi pun masih dalam proses belajar. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih baik ke depannya. Connected. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita ambil dulu yang penghukum dan pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kontrol guru yang sebagai penghukum seperti apa? Dia bakalan ngasih hukuman seperti ini, hormat pada bendera selama 1 jam. Ini nanti inilah yang saya maksud sebagai penghukum. Connected. Iya, merugikan anak, bersifat satu arah. Ini penghukum. Nah, kalau yang pembuat merasa bersalah seperti apa? Kita yang ngomong sama anaknya, pasti kita ngomong kayak ini. Berapa kali sih saya harus ngomong sama kamu? Kamu lagi. Jadi secara tidak langsung ketika kita coba kita bayangkan, kita ngomong sama anak kita. Dikit-dikit kamu, hari ini kamu lagi yang telat. Anaknya merasa bersalah nggak kira-kira itu? Iya, dia merasa dirinya tidak berguna. Kita menganggap dia itu remeh. Kita menganggap anak ini di mata kita ini pembuat masalah. Tapi kita tidak tahu, sama ini kita tidak berpikir ternyata apa yang keluar dari mulut kita dengan kalimat itu anak menjadi bukan yang nggak sadar, malah merasa dirinya kurang berharga. Di mata guru saya sudah dinilai tidak baik seperti itu. Sejauh ini paham nggak ibu-ibu, penghukum dan pembuat merasa bersalah? Sekarang saya menanya, pernah nggak melakukan hal ini? Saya juga pernah, sama saja. Saya juga pernah seperti ini. Jadi untuk kedepannya jangan lagi kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah kayaknya sering banget. Iya. Karena di sekolah kita ini kan yang membuat rasa bersalah itu sering kali, mungkin hampir setiap detik, setiap menit bisa gitu kan. Karena anak-anaknya sendiri tidak pernah merasa bersalah. Walaupun kita ngomong seperti itu, dia tidak akan merasa bersalah. Contoh seperti yang di kelas 5 itu sama Raka sama Haki. Setiap hari walaupun ngomong apa berdui kita ngomong, dia tetap juga melakukan itu. Iya. Nah, ini baru kita bahas dulu 5 posisi kontrolnya. Nanti ada terakhir nanti insya Allah kita menemukan jawabannya sama-sama. Jadi benar kata ibu, gimana sih kalau misalnya muridnya memang bandel gitu. Kami juga kemarin waktu diskusi juga bahas itu
Ternyata kita jangan fokus ke bandelnya aja. Kita sebagai guru memang dituntut harus tahu ini anak saya ini kelebihannya di mana sih gitu. Memang itu PR terbesar kita. Terus juga kita bingung nih, kalau anaknya seperti ini bagaimana? Nah nanti itu ada di posisi manajer yang terakhir tadi. Oke. Ini saya anggap sudah paham, ya, pasti sudah paham dan sudah punya pengalaman dan mengalami hal itu. Ketemu tiap hari ya. Jadi kedepannya kalau bisa posisi dua ini jangan ada lagi kita terapkan. Nah, masih kasus yang sama. Nah, kalau posisi teman seperti apa? Ini seperti teman. Pasti kita ngomongnya, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Misalnya tolong ibu ya nak ya ikuti peraturan sekolah. Itu kita memposisikan diri kita sebagai teman murid kita. Mau seperti mengakrabkan. Tapi apakah ini mampu? Kurang. Karena apa? Karena anak ketergantungan. Pasti dia besok mau lagi. Karena rasa disayang tadi, rasa kayak terus kayak ini. Tungguin saya yang saya nggak teman. Ini masih kurang, tapi tidak terlalu parah seperti penghukum dan pembuang dasar tadi. Yang selanjutnya memantau. Memantau pasti berkaitan dengan aturan. Pemantau itu cenderung kita yang melibatkan aturan. Pasti kita ngomong misalnya, kamu tahu kan aturan sekolah ini? Kamu sudah tahu belum apa yang kamu langgar? Itu memantau. Kita melibatkan kesalahan anak dengan aturan yang sudah kita buat. Seperti itu. Selanjutnya ini manajer. Posisi manajer. Oke. Masih di kasus yang sama. Inilah yang saya maksudkan tadi. Coba kita sama-sama belajar menerapkan posisi manajer. Jadi ketika anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara, kita panggil dulu, kemudian kita tanya dulu kesalahannya apa, alasannya apa, dan bagaimana caranya memperbaikinya. Nah, dari proses itu tadi akan menggali sendiri dalam diri anak. Misalnya kita tanya, kamu tahu kan kesalahannya apa? Dia jawab. Biarkan dia yang memikirkan sendiri. Misalnya kita tanya lagi alasannya kenapa. Pasti anak-anak itu buat kesalahan pasti ada alasannya. Misalnya dia ngomong pakaian saya basah bu, dicuci sama orang tua, jadi nggak lengkap, kopinya nggak ada. Kita tanya lagi supaya minggu depan hari Seninnya kamu itu atributnya lengkap bagaimana? Jadi bukan kita yang membuat aturan. Pokoknya minggu depan ibu nggak mau tahu harus ini. Bukan. Kita ajarkan anak kita untuk bertanggung jawab, untuk disiplin, untuk berpikir sendiri. Dengan kita ngasih pertanyaan itu kira-kira nih, menurut ibu-ibu, anak-anaknya berpikir nggak? Setidaknya mereka memikirkan, iya kan? Contoh kita tanya misalnya, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kali ini? Ada yang dia pikirkan, kita merangsang anak tersebut untuk berpikir bertanggung jawab, mencari solusi. Tinggal kita sebagai seorang guru menambahkannya seperti itu. Jadi bukan kita yang mengatur aturan di sini harus seperti ini. Ibu nggak mau tahu besok harus lengkap masuk acara. Nggak lagi seperti itu. Kita tanya alasannya, kita tanya solusinya bagaimana maunya. Seperti contoh misalnya Raka berkelahi setiap hari. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi.
misalnya rasa kasih sayang. Karena dia misalnya mencari perhatian teman yang lain, mau dikatakan dia hebat, misalnya dia kuat, berarti dia merasa dirinya kurang kebutuhan dasar dalam perihal penguasaan. Mau diakui, mau diberikan rasa kasih sayang yang kurang. Makanya setelah ini sangat penting kita itu mengadakan acara parenting, jadi orang tuanya yang dilibatkan, ada kerjasama, ada kolaborasinya. Jadi bukan kita aja yang bekerja sendiri, kita sebagai guru aja yang memperbaiki, tapi kita libatkan orang tersebut. Makanya kita harus penting untuk tahu 5 kebutuhan dasar tadi. Kita lihat anak ini kurang apa. Misalnya ada anak nih nggak mau merebut bekal makan temannya yang lain, berarti dia kurang kebutuhan dasar makanan. Gimana cara kita? Kita panggil orang tuanya kan, Bu, tolong untuk besok anaknya siapkan bekal. Seperti itu. Sebatas ini ada pertanyaan? Ngantuk ya? Oke, kita ice breaking dulu biar tidak ngantuk. Ibu-ibu semuanya tolong berdiri. Kita ice diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Semoga nggak ngantuk. Nah, sekarang saya ingin bertanya. Ini ada satu kasus. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Ini terkait posisi kontrol kita tadi sebagai guru. Dibaca, kemudian dijawab. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, apakah merasa bersalah, apa teman, apa pemantau, atau manajer? Ayo, kita minta satu orang. Ayo. Mulailah. Dibaca, ada ibu. Seolah-olah lagi ngomong sama anak gitu. Kalimatnya itu. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau menurut saya ini adalah posisi menghukum. Karena tidak mengerjakan tugas, tidak mendapatkan nilai. Yang lain setuju? Tepuk tangan dulu untuk Ibu Laila. Iya, benar sekali. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Karena dia langsung ngomong tidak mendapatkan nilai. Kasar ya. Nah, jadi seperti ini tidak boleh lagi kita terapkan di kelas. Baik, terima kasih Bu Laila. Selanjutnya ada lagi, pokoknya nanti dapat semua.
Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Baca seperti Bu Laila tadi, kemudian jawab. Bu Sri. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau menurut saya ini di posisi manajer, karena dia dituntut untuk memikirkan apa penyelesaiannya ketika mereka melakukan kesalahan ini. Apakah setuju? Yang lain atau ada yang pendapat lain? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, ini posisi manajer. Kita menanyakan, menggali dari dalam anak dulu, seperti itu. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya ada lagi. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ada yang menjawab? Apa? Udah dijawab. Terserah. Sama aja. Kalau jawab, Ayolah lakukan ini demi ibu ya. Ini posisi teman. Ya. Oke. Nah, itu adalah posisi teman. Karena apa di sana? Ada kata demi ibu, gitu. Demi ibu yang seperti membujuk, seperti sudah akrab seperti itu ya. Oke, terima kasih Bu Lia. Selanjutnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mungkin sudah tidak asing lagi, teman-teman di sini juga sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas dan kenapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dengan kalimat positif, kemudian kalimatnya juga singkat tapi jelas, anak juga mudah memahaminya, terus juga sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing. Mungkin kondisi kelas saya dengan kondisi kelas guru yang lain berbeda, jadi nggak harus sama setiap keyakinan kelas itu. Kemudian juga melibatkan anak-anak, melibatkan guru, melibatkan kepala sekolah untuk aturan di sekolah atau keyakinan di sekolah. Kalau keyakinan di kelas kita melibatkan murid, kita tanya dulu kebutuhan murid itu yang seperti apa. Gitu. Nah, Ibu Laila tadi sempat nanya gimana dengan posisi kontrol guru yang anak-anaknya terbilang bandel. Nah, di sini kita diajarkan untuk menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Ini adalah proses dialog yang kita lakukan antara guru dan murid untuk menggali rasa tanggung jawab diri seorang murid dan melatih mandiri. Nah, segitiga restitusi itu terdiri dari validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan kelas kita, seperti itu. Ini contoh. Nah, yang pertama itu tadi menstabilkan identitas. Ketika anak-anak berbuat salah, kita menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi kita harus punya pemikiran terhadap anak. Ketika anak berbuat salah itu merupakan proses pembelajaran dia menuju yang lebih baik. Kita pun seperti itu. Ketika kita
berbuat salah berarti kita kedepannya akan memperbaiki. Begitu pula pandangan kita yang seharusnya terhadap murid yang ada di sekolah, di kelas yang membuat kesalahan. Contoh kalimat yang menstabilkan hidup kita seperti ini: berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah seperti itu. Itu namanya menstabilkan diri kita. Kita tahu anak itu buat salah. Kita jangan langsung ngomong salah, kamu salah ini. Ternyata kita itu seharusnya sebagai pendidik nggak apa-apa kita ngomong kalimat yang seperti ini. Tapi bukan berarti kita ngomong kalimat ini kita mendukung perbuatannya, bukan. Nanti akan ada tahap selanjutnya seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi anak itu jangan dibuat dulu merasa bersalah, jangan dihardik dulu. Kita kasih, kita stabilkan dulu kesalahan yang dia buat. Terus kamu berhak merasa begitu. Misal kan ada temannya di kelas menyontek, terus dia marah sama temannya. Sebenarnya secara logikanya wajar kan dia marah, dia enggak? Tapi terkadang emosi anak tidak stabil, tidak terkontrol. Dia misalnya mukul meja, ninju temannya. Nah itu yang harus kita perbaiki. Kalau dia merasa tidak nyaman, itu hal yang wajar. Kalau dia merasa misalnya haknya terganggu, itu hal yang wajar. Jadi kita sebagai guru terapkan ini dulu, stabilkan dulu identitas anak tersebut. Oh kamu marah ya? Ya wajar sih, ibu pun kalau di posisi kamu juga marah. Kalau ada teman yang nyontek tugas ibu, kita udah capek-capek buat sendiri, dia malah nyontek. Anak-anak tadi tidak merasa langsung kena, misalnya langsung dihukum, ini langsung marah-marah. Tapi kita stabilkan dulu. Tapi ingat, stabil ini bukan berarti kita mendukung perbuatan buruknya. Makanya nanti kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya apa? Contoh kalimat seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Contoh tadi kan anak yang nggak lengkap atributnya. Kita tanya dulu alasannya apa. Kemudian, nah kita kasih lagi validasi seperti misalnya ada temannya nangis karena nyontek kan tadi, temannya marah mau mukul. Lalu kita ngomong, untuk kamu nggak langsung ninju dia ya? Apa ngomong kayak gitu? Padahal kamu bisa loh berbuat lebih dari itu. Tapi bersyukur sekali, ibu senang sekali. Ternyata kamu nggak sampai ke situ. Ternyata kamu nggak sampai mukul gitu. Kemudian, nah misalnya kayak ada lagi contohnya, katanya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Contoh tugas tadi, dia kan punya hak untuk tidak memberitahu sama teman yang lain gitu. Kemudian, oh jadi kamu melakukan itu karena kamu misalnya mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi kita kan mengajak anak itu mengobrol, terus juga kita buat anak itu merasa berpikir, menggali dari dalam dirinya sendiri kayak gitu. Tidak langsung kita yang menyimpulkan. Kita gali dulu dari dalam diri anak tersebut. Nah, setelah kita membuat, menstabilkan, kemudian kita validasi tindakannya yang salah, baru terakhir kita tanya keyakinan kelas. Tentunya Bapak Ibu sudah punya keyakinan kelas masing-masing. Kita tanya, contoh nih Bapak Ibu, misal dia mukul-mukul meja, sementara di kelas kita sudah ada aturan untuk menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Ketika contoh tadi yang saya kasih, anak itu menyontek, temannya menyontek, terus dia marah-marah sampai mukul meja, berarti secara tidak langsung dia melanggar keyakinan kelas bagian menghargai kan? Seharusnya kan nggak harus begitu, tidak harus mukul meja. Jadi kita tanya anaknya, keyakinan kelas kita apa? Terus misalnya dia jawab,
tidak boleh, karena di dalam keyakinan kelas itu kalimatnya positif, jadi tidak boleh menggunakan tidak boleh, jangan, itu nggak boleh. Misalnya kalau misal sama ini kita buat aturan jangan buang sampah di sembarangan tempat. Nah, kalimat positifnya apa kira-kira? Iya betul, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengejek teman. Kalimat positifnya menghargai. Iya, menghargai teman. Kita tanya itu, terus anaknya menjawab misalnya, oh saya tidak menghargai temanku. Padahal kita sudah buat keyakinan kelas. Kita tanya lagi, supaya kamu menghargai teman, kedepannya apa yang kamu perbaiki? Harusnya aturan di kelas kita bagaimana? Apa aturannya yang harus diubah atau kamunya yang memperbaiki? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat kemarin bersama salah satu anak didik saya, murid saya, yaitu Christian. Bisa connect. Ya, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya buat kemarin. Kasusnya adalah Tian ini sempat marah karena temannya Pita Nosandas sering nyontek tugas yang Tian buat. Jadi saya menstabilkan identitasnya dulu. Saya tanya, kenapa sampai Pita nangis? Dia ngaku, karena Bu saya marah-marah untuk meja. Kita sering nyontek, saya terima. Jadi saya menstabilkan identitas dulu. Nah, kemudian saya tanya, benar nggak kemarin sempat mukul-mukul meja? Ternyata jawabannya benar, dan dia tidak terima temannya tadi menyontek seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan di kelas. Nah, jadi seperti itulah gambarannya Bapak Ibu. Yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita validasi dulu tindakan yang salah, benar apa enggak, walaupun si Pita temannya menyontek salah, tapi tindakannya yang mukul meja itu benar atau enggak, gitu. Kita tanya, kita gali dulu. Nah, ternyata dia katanya dia sudah menyadari kesalahannya bahwa keyakinan di kelas itu tidak boleh mukul meja kan. Jadi kalau misalnya seperti itu tidak menghargai diri sendiri dan juga orang lain, depannya dia akan mau lebih sabar. Kita kemarin sempat diskusi cari solusinya bagaimana. Kemudian dia mengatakan kalau masalah itu sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik dengan kita, seperti itu. Jadi anaknya kita ajak untuk diskusi terlebih dahulu. Ini lumayan panjang. Oke. Bapak Ibu. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru kita dulu nih memiliki kepribadian, standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Kok kita ngatur anak misalnya, tapi kita sendiri sebenarnya tidak memiliki standar kepribadian yang baik tadi, tidak memiliki profesional yang baik tadi, tidak memiliki sosial yang baik tadi, ya, karena dalam posisi kontrol saat ini
kita itu sebagai guru disuruh sebagai among. Among ini kalau dalam bahasa Jawanya berasal dari kata ngomong, ya kan? Membimbing anak, menuntun anak. Jadi ketika dia buat salah, kita pakai posisi kontrol manager. Jadi menuntun anak-anak itu tadi menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Bapak Ibu? Ada nggak pertanyaan? Boleh, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Bagaimana, sudah cukup? Kira-kira Bapak Ibu semuanya nanti keyakinan kelasnya sudah sesuai belum? Pakai kalimat yang positif seperti itu. Jadi sebelum kita menerapkan segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol manajer, posisi guru sebagai manajer, kita harus buat dulu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tadi kita libatkan murid, bukan kita yang buat aturan, tapi kita tanya sama muridnya, kalian bisa nggak piket, kalian maunya seperti apa? Terus mengejek teman, misalnya menghargai orang lain seperti itu, ditanya dulu maunya seperti apa. Jadi tidak ada lagi sistemnya yang konsekuensi atau hukuman, nggak ada lagi. Kita pakai yang restitusi, nggak boleh kita kasih anak itu reward, nanti dia ketergantungan. Boleh misalnya kayak bintang, misalnya, atau kayak pohon apa kemarin di kelas 5 ada kemarin ya. Jumlah poinnya seperti itu boleh. Jadi sifatnya tidak kayak hadiah yang berbentuk membuat anak nanti jadi termotivasi untuk dapat hadiah ya, bukan memperbaiki dirinya seperti itu. Sudah? Apakah sudah cukup? Cukup. Kira-kira nih kedepannya bagaimana? Atau ada nggak misalnya ternyata setelah apa yang saya sampaikan ternyata selama ini bagaimana, terus kedepannya bagaimana? Ada yang mau ngasih berbagi pengalaman nggak? Nggak ada? Mana? Oke, kalau sudah tidak ada, saya anggap teman-teman semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan dan harapan saya ini bermanfaat untuk kedepannya. Jadi kita sama-sama saling support, saling mengingatkan, menerapkan juga yang 5 posisi kontrol tadi. Bisa kita sama-sama belajar untuk menjadi pendidik yang lebih baik, pendidik yang mengedepankan kebutuhan murid seperti itu. Karena tidak ada lagi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suwarni SPD. Saya sebagai wali kelas 5 dan rekan kerja dari Ibu Lestika SPD. Di sini saya akan menyampaikan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lestika. Menurut saya penyampaian yang terkait dengan disiplin positif yang disampaikan oleh Ibu Lestika sudah sangat mudah dipahami dan sangat menginspirasi bagi kami sebagai rekan guru.
Yang saya dapat dari penyampaian kemarin bahwa dalam penerapan disiplin positif itu harus ditumbuhkan dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri, tanpa melakukan hukuman dan memberikan imbalan yang membuat anak menjadi ketergantungan. Dan dalam proses disiplin positif ini melalui restitusi, di mana dapat menciptakan kondisi kelas bagi murid dalam melakukan kesalahan. Dan Ibu Lestika juga mengajak kami semua Dewan Guru untuk kedepannya harus memperbaiki penerapan yang melalui penghukuman dan pembuat rasa bersalah dengan cara membuat keyakinan kelas. Dan dalam penerapan disiplin positif ini juga hendaknya dimulai dari guru yang memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, dan guru dapat menjadi pembimbing peserta didik dengan baik. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat ya. Nah, anak-anak ibu, hari ini ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Sudah tahu belum keyakinan kelas? Sudah pernah dengar ya? Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Cuman di keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif. Contohnya, kalau di kelas misalnya ada aturan dilarang membuang sampah. Kata dilarangnya itu diganti dengan kalimat positif. Misalnya menjadi ya, betul sekali, alai, buang sampah pada tempatnya. Nah, sudah siap belum buat keyakinan kelas? Sekarang ibu minta kalian itu nanti masing-masing dari kalian buat 2 keyakinan kelas. Nanti ibu siapkan sticky note-nya. Nanti sesuai dengan kebutuhan kalian di kelas. Kalian itu mau kelas yang seperti apa? Ya, bersih. Iya, misalnya bersih, Bu. Orang-orang di dalamnya itu tidak mengejek. Kalau tidak mengejek berarti apa tuh? Kalimat positifnya. Saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Paham? Di depan itu sudah ibu siapkan keyakinan kelasnya di sini di karton hitam. Jadi nanti ibu kasih kalian 2 kertas dengan warna yang berbeda. Nanti yang perempuan dapat warna pink. Pink-pinkan. 2 ya, ditulis 2 keyakinan kelasnya. Oke, silakan. Boleh silakan ditulis sekarang, saya tulis 2 ya. 2. Masing-masing orang menuliskan 2. Pinjam dulu sama temannya. Tegak untuk membuatkan keinginan, jangan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah guru pembelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Baru jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.
sesuai kontraknya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah guru pelajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kontraknya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka.